Pembicara Netpi kita kali ini adalah Naga Sugara. Pria yang berasal dari kota Solo ini berjuang keras untuk sukses setelah keluarganya jatuh bangkrut di awal masa perkuliahannya. Setelah lulus kuliah, 3 pekerjaan sekaligus dijalaninya di kota Bandung, yaitu bekerja di sebuah pabrik mebel, menjadi asisten di kampus, dan menjadi freelance programmer. Hidupnya tidak banyak berubah karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidak cukup. Beruntung, Naga bertemu dengan bisnis Tiens. Setahun setelah berjuang di Tiens, Naga mencapai peringkat bintang 8. Dan beberapa bulan setelahnya menerima reward free luxury car yaitu BMW. Saat ini Naga Sugara telah menerima special cash reward car, yacht, plane, villa, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Naga Sugara. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, Anda baru saja melihat sekilas kehidupan saya tadi di klip. Itulah kehidupan saya sebelum saya di Tiansi asli. Itu kos-kosan asli, motor asli, istri asli juga. Waktu itu belum ya. Waktu itu masih pacaran ya. Angkotnya tadi juga asli. Jadi ini cerita dulu ya. Bahwa sekali lagi saya bukan siapa-siapa, saya lahir di Solo, Jawa Tengah. Ada orang Solo di sini? Ada nggak nih? Ya, saya dari Solo, Jawa Tengah, lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Dibilang kaya enggak, dibilang miskin juga enggak. Apakah punya mobil? Ada sih mobil satu, tapi mobilnya tua banget. Jadi kalau kita tinggal di dalam gang, masuk si mobil ya. Kalau mobilnya masuk itu dari jauh sudah kedengar karena remnya, amplas kopengnya sudah habis. Jadi gitu. Jadi mobilnya mobil yang sangat-sangat tua. Udah gitu nggak pernah keluar negeri. Tapi dibilang berlebihan enggak, dibilang kekurangan juga enggak ya. Jadi biasa-biasa. Prestasi sekolah juga biasa-biasa. Pinter banget enggak, ranking terakhir juga enggak. Jadi saya lebih bagus daripada Pak Luis Tendean ya. Jadi saya ini tipe orang yang biasa-biasa, yang kalau istilahnya kalau orang ngumpul tidak terlihat, tidak ada yang ngomongin, karena aslinya saya juga pemalu, introvert, nggak banyak temen. Oh, kok Bapak bisa ngomong di panggung lancar seperti itu? Itu ini hasil dari bisnis Tiansi, Bapak Ibu. Ini hasil dari sekolah bisnis One Vision. Jadi intinya saya ini bukan siapa-siapa lah. Prestasi ya sangat biasa. Kalau muridnya 50 ya saya ranking 25 lah. Gitu. Ya nggak kebangetan tapi juga nggak ada prestasi menonjol. Sampai saya lulus SMA tahun 94. Ya, tahun 94 saya lulus, saya melanjutkan kuliah di Bandung. Kenapa kok milih di Bandung? Karena waktu itu saya mikir saya ini sadar bahwa saya anak mami. Saya sadar bahwa saya ini kurang pergaulan. Nah kata buku nih, orang sukses itu nomor 1 harus sadar diri dulu. Sadar dulu kekurangannya apa, kelebihannya. Saya kelemahannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah saya waktu itu sadar bahwa saya punya kekurangan pemalu, gak punya teman, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi saya memilih kuliah di tempat yang jauh. Kemana? Ke Bandung. Waktu itu saya keterima kuliah di Jogja dan di Bandung. Sengaja saya milih yang di Bandung. Kenapa? Saya mikir kalau Jogja Solo itu kan dekat. Ya, 1 jam, 1,5 udah nyampe. Saya lebih memilih ke Bandung aja, jauh, biar nggak pulang-pulang. Maksudnya jarang pulang gitu ya. Bukan berarti nggak sayang orang tua, tapi maksudnya pulangnya lebih jarang. Supaya apa? Saya perlu mandiri. Ya, perlu mandi sendiri maksudnya. Ya. Nah, jadi tahun 94 itu saya kuliah di Bandung. Dulu saya pikir hidup bakal santai. Ayah saya punya usaha ternak ayam yang lumayan, jadi saya pikir ya nanti kuliah, lulus, cari kerja, kalau kerja males atau bosan tinggal pulang nerusin usaha orang tua. Saya mikir seperti itu, hidup bakal santai. Tapi kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa. Siapa di sini yang mahasiswa? Banyak ya, banyak yang angkat tangan tuh. Dulu saya seperti Anda, saya pikir hidup bakal dengan idealisme yang meluap-luap dan hidup bakal santai, aman. Kita nih nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tiba-tiba setahun saya kuliah, hampir setahun saya kuliah, baru 1,5 semester lah kira-kira. Saya dapat telepon dari rumah tahun 95. Saya dapat telepon dari rumah dikabarin bahwa keluarga kita bangkrut. Usaha yang sudah dibangun ayah saya puluhan tahun habis, disita oleh bank. Rumah kami satu-satunya di Solo
disita oleh bank, tentu dengan mobil habis dan semuanya. Hutang gede sampai miliaran, waktu itu tahun 95. Biaya kuliah nggak ada. Kebayang nggak? Dalam 1 hari, semuanya tiba-tiba gelap, hilang. Saya ini anak mami, nggak bisa apa-apa, nggak pernah kerja. Bisanya cuma minta duit. Ya meskipun nggak kaya-kaya banget, tapi adalah duit buat saya jajan apa gitu. Tiba-tiba semuanya hilang. Orang tua saya sejak saat itu tinggalnya numpang di rumah saudara. Numpang sana, numpang sini, numpang sana, numpang sini. Yang namanya numpang itu awal-awal pasti disambut. Oh ya nggak apa-apa, silakan. Tapi 2 minggu kemudian, kapan ini baliknya ya? Karena gimana pun juga namanya numpang itu ngerepotin, betul nggak? Makanya minta, kamarnya kita minta, semuanya ngerepotin dan kita malu, tapi karena ya nggak mampu. Jadi benar-benar tahun 95 itu masa-masa mulainya masa-masa gelap dalam kehidupan keluarga kami. Kalau Anda belum pernah habis bangkrut, mungkin Anda nggak akan pernah ngerti maksud saya. Tapi buat para Anda bangkruters di sini, tenang aja bahwa kalau Anda mau berjuang akan ada jalannya, Bapak Ibu. Ya. Ini ngomongnya sambil senyum, tapi kalau dulu ngalamin, aduh mulesnya luar biasa. Karena yang namanya bangkrut itu dikejar-kejar penagih hutang, dilecehkan, dihina, itu kita alamin dari mulai tahun 95. Berat ya. Saya bisa melanjutkan kuliah, untungnya itu karena dibantu oleh paman. Jadi ada paman yang bantuin saya kuliah, itu dengan dana juga yang pas-pasan. Jadi saya pernah ngobrol sama teman saya kuliah, kiriman bulanan saya itu setengahnya kiriman bulanan dia. Sampai dia kaget, kamu bisa hidup dengan duit segitu? Ya gue bilang terpaksa lah, nggak ada lagi. Ya, jadi benar-benar ya adanya itu saya aja bersyukur bahwa masih bisa kuliah. Saya melanjutkan kuliah. Nah, begitu saya melanjutkan kuliah, ya dengan sedih ya, keluarga bangkrut seperti itu, bingung. Saya juga nggak ngerti mesti ngapain. Saya nggak bisa apa-apa, kerja aja nggak pernah. Mau gimana gitu loh. Ya sudah, bisanya kuliah, saya terusin kuliah. Ya belum lama kemudian saya ditawarin sebuah bisnis yang katanya modalnya kecil, hasilnya besar. Waktu digambar banyak bulet-buletnya. Bukan Tiansi. Ya, bukan Tiansi. Ya, bisnis MLM atau network marketing. Ya, yang lain bukan Tiansi. Oh, ini ada bisnis pokoknya bagus luar biasa. Saya pikir, wah ini yang saya cari. Modalnya kecil, kerja keras, hasilnya besar. Ini yang saya cari. Kenapa? Karena modal kecil, saya nggak punya duit. Kerja keras, saya nggak takut kerja keras. Saya lebih takut tidak bisa membahagiakan orang tua saya. Saya nggak takut kerja keras. Bisa sukses luar biasa, ini yang saya cari. Singkat cerita, saya jalanin bisnis tersebut. Saya jalaninnya serius banget. Naik motor ke sana kemari presentasi. Waktu itu saya punya baju putih presentasi. Sekali lagi ini bukan Tiansi ya. Pakai baju hem putih itu saya cuma punya hem putihnya 2. Jadi kalau hari ini saya buat presentasi dan kebetulan hujan, baju itu dicuci, saya pakai yang satu lagi, ya. Dan kebetulan besoknya hujan lagi. Besoknya saya pakai baju yang hari pertama. Kadang-kadang masih basah. Dan saking dipakainya terlalu sering, karena hampir tiap hari saya presentasi, akhirnya di bagian leher ini sobek. Di bagian leher kok dicuci kan biasanya paling cepat lehernya itu. Yang ngerti pasti ngerti lah. Ya, sobek di situ. Tapi karena mampunya hanya itu, ya itu tetap yang saya pakai. Jadi saya naik motor presentasi Bandung Barat, Timur, Utara, Selatan, habis-habisan karena ya waktu itu saya hadir di seminar, katanya kalau mau berjuang Anda akan sukses, siap. Saya habis-habisan presentasi. Kesono kemari pertemuan, katanya ini pertemuan gede. Tiket pertemuannya 17 Desember tadi berapa? 90.000, betul? Anda tahu nggak? Saya di pertemuan yang di bisnis saya sebelumnya 300.000. Makanya tepuk tangan buat Tiansi. Itu aja saya masih jalanin. Saya bayar pakai duit tabungan. Saya berangkat sampai ke Jogja, pertemuan di Jakarta. Pokoknya apa yang harus saya lakukan untuk berhasil saya lakuin. Waktu itu saya merasa seperti itu. Sampai kuliah hampir saya tinggal.
IP saya dari kepala 3 menjadi kepala 0. Ya, jadi kepalanya 0. Dan kampusnya, kan saya nggak tahu sekarang ya, kalau dulu di kampus itu 2 tahun pertama ada kayak checkpointnya. Kalau nggak lewat nilai sekian, DO. Nah waktu itu setelah saya jalanin bisnis itu, kuliah hampir saya tinggal. Karena waktu itu saya mikir, saya kalau kuliah lulus cari kerja gaji berapa sih? Tiap naiknya berapa sih? Saya orangnya suka ngitung-hitungan. Ya dihitung-hitung, sampai meninggal nggak bisa bayar utang lunas keluarga. Jadi menurut saya, jalur saya bukan di sini, saya harus cari jalur yang lain. Begitu jalur bisnis yang ditawarkan teman saya, wah saya gila-gilaan. Kuliah hampir saya tinggal. Nah, tapi kampusnya pinter. Kan 2 tahun tuh, waktu masa checkpoint. Transkrip nilai dikirim ke Solo, kurang ajar nggak? Jadi keluarga saya tahu nilai saya jeblok. Nilai saya hancur. Saya ditelepon sama kakak saya. Kakak saya waktu itu juga masih kuliah dan dibiayai juga oleh saudara, oleh paman. Ya, kita kan bangkrutnya barengan, bangkrut satu keluarga. Saya dimarahi habis-habisan sama kakak saya. Kamu itu kebangetan. Kita ini udah gak punya apa-apa. Kuliah aja dibayarin. Masa IP-nya 0,0? Sebodoh-bodohnya orang, paling gak 0,1 kayak 0,0 ini kan artinya kamu gak kuliah. Dalam hati saya, emang. Pokoknya saya dimarahi habis-habisan. Di situ, itu udah kira-kira tahun kedua saya kuliah, saya terpaksa evaluasi. Ternyata di bisnis saya yang saat itu saya jalankan, bonus tertinggi saya 1 bulan, per bulan ya. Bonus tertinggi saya itu 100.000 rupiah. Itu pun saya masih mau jalanin kira-kira 1,5 tahun. Karena saya betul-betul pengen sukses. Tapi karena waktu itu dihadapkan bahwa saya mau DO, berarti saya harus milih nih. Mau nekat ngelawan keluarga, saya mau terusin bisnis ini, atau saya harus kejar nilai. Dan Bapak Ibu teman-teman, saya bukan orang yang suka menyerah. Saya ini pejuang. Saya nggak takut kerja keras. Dan saya nggak suka menyerah. Tapi di titik itu, dengan berat sekali saya harus menyerah. Saya harus mengakui bahwa saya tidak berhasil di bisnis itu karena saya harus tinggal dan saya harus belok ke kuliah karena hasilnya nggak ada. Nah, jadi saya balik kuliah sampai saya lulus tahun 99. Nah, selama saya kuliah itu, saya banyak beberapa kali lah, nggak banyak juga, ditawarin bisnis MLM sama teman-teman saya yang lain. Dan setiap kali ditawarin, saya sadarkan mereka. Ya, dia datang dengan penuh semangat, gini. Presentasi kan, saya tanya, lo udah berapa lama di sini? Oh 3 bulan katanya. Iya 3 bulan. Lo balik dulu, jalani dengan serius. Kalau setahun aja lo masih semangat kayak gini, baru kita ngobrol. Profesor MLM, mau ditawarin, gile apa? Ya, saya merasa orang yang paling tahu mengenai MLM. Gue pernah jalanin 1,5 tahun, habis-habisan. Ada teman saya yang datang lagi, nawarin. Saya kembalikan dia ke jalan yang benar. Lu sadar nggak? Nggak gampang lagi kayak gitu itu. Tidak segampang omongan orang di panggung. Udahlah, lepaslah. Buat apa kamu nerusin kayak gini? Sadar. Ya, pokoknya saya sebel banget dengan bisnis MLM. Dan saya orangnya ya lumayan koleris juga, lumayan galak juga. Kalau nggak suka, saya ngomong nggak suka. Jadi banyak yang datang baru mau presentasi apa? Presentasi aja, saya langsung bilang apa? MLM. Enggak. Kabur dia terkencing-kencing. Ya. Nah, saya lulus tahun 99. Kemudian saya pengen sukses. Saya tanya-tanya. Kalau mau sukses gimana sih? Saya benar-benar pengen sukses. Saya nggak tahu Anda ya, tapi saya betul-betul pengen sukses. Banyak orang bilang begini, kalau mau sukses, sekolah yang benar, IP-nya yang bagus. Lulus cari kerja keras. Oke, saya udah lulus IP-nya 3, lumayan ya, bagus loh. Ya di atasnya 3, kan 4, 400 itu udah maksimal lah. Ya, jadi nilai udah oke, cari kerja, saya ngelamar kerja. Ya, karena di Bandung saya nggak punya banyak teman, nggak punya saudara, ya saya ngelamar secara normal. Puluhan lamaran kerja saya kirim,
Ya, terus kemudian dipanggil dari puluhan yang saya kirim, mungkin ada sekitar 10-an yang dipanggil untuk wawancara. Wawancara, terus kemudian tes IQ, suruh gambar pohon, suruh jumlahin angka, suruh ngitung-ngitung, tes IQ lah, yang pernah ngelamar kerja tahu lah. Wawancara lagi, dan dengan sukses, saya ditolak. Saya heran, susah banget cari kerja. Padahal menurut saya ini nggak bodoh-bodoh amat. Si amat aja nggak bodoh, apalagi saya gitu loh. Tapi ternyata nyari kerja, kalau dengan cara yang normal, susah banget. Nah, singkat cerita, akhirnya saya diterima di sebuah pabrik kecil di Ciroyom, Bandung Barat. Pabrik kecil, jangan dipikir pabrik gede, enggak. Pegawainya cuma 15, bikin mebel, meja komputer waktu itu. Waktu itu kan komputer gede-gede ya, ada CPU-nya, ada TV-nya. Nah, meja komputernya, bikin meja komputernya itu. Ya, ke knockdown sistemnya. Jadi nanti dirakit sendiri kayak di IKEA gitu loh. Kira-kira gitu. Bikin itu. 15 cuman pegawainya, bukan pabrik saya terus terang, pabrik orang lain. Dia pasang iklan di kampus, saya ngelamar, kok diterima. Gaji saya UMR naik sedikit. Ya, di atas UMR betul, tapi nggak banyak. Jadi ya pas-pasan. Jadi saya ngerti banget lah yang namanya hidup dengan gaji UMR itu seperti apa. Ya pas-pasan, pas mau dipakai pas habis biasanya. Itu pengalaman saya loh. Itu pengalaman saya. Ya. Nah, kebetulan pabriknya tuh bukanya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Sabtu libur. Daripada libur, saya isi dengan ngajar. Ngajar di tempat saya kuliah sebelumnya. Tapi nggak jadi dosen. Karena jadi dosen itu ada kewajiban berapa SKS gitu kalau nggak salah. Jadi saya cuma jadi asisten praktikum. Seminggu sekali hari Sabtu. Terus malam hari daripada nganggur, saya bikin program. Jadi saya jadi freelance programmer. Asalnya itu saya tukang main game. Ya tadi Anda lihat ya di klip ada kan saya main game itu. WE kalau Anda tahu ya. Sekarang jadi PS ya. Apa? PES ya. Yang ngerti-ngerti lah. Yang nggak ngerti nggak penting lah itu. Ya itu nama game lah, nama game. Jadi saya tukang main game. Dari zaman saya SD. Karena main game, belajar bikin game. Belajar programming. Jadi saya bikin game-game kecil. Kalau mungkin saya nggak di TNC, mungkin hari ini saya udah bikin game yang di handphone itu loh zaman sekarang. Ya kan sekarang game handphone semua kebanyakan kan. Nah mungkin saya udah belajar itu gitu. Nah waktu itu saya belajar programming, ngerti dikit, intinya saya jadi freelance programmer. Jadi waktu itu saya punya 3 pekerjaan. Senin sampai Jumat, pagi sampai sore bikin kerja di pabrik, pulang mandi bikin program sampai tengah malam. Kalau ada programmer ngerti ya, kerja paling enak tuh kalau tenang. Lah kan saya di kos-kosan. Ya, tadi Anda lihat tuh kos-kosan aslinya, Jalan Bukit Indah di Bandung. Sekarang udah dirobohin, dibeli orang, dibangun lagi. Tapi itu kos-kosan aslinya. Paling enak tuh kalau udah tenang, jam 11 malam orang-orang pada tidur baru bikin program gitu loh. Jadi saya tidur jam 12, jam 1, bangun pagi kerja di pabrik, Sabtu bikin program, ke ngajar di kampus, pulang bikin program, Minggu kerja habis-habisan. Karena ya saya pengen sukses. Saya pikir ya kalau mau kerja keras kan, betul nggak? Kan tadi udah nih, sekolah yang benar, nilainya bagus, lulus cari kerja keras. Saya udah nyampe nomor 3 nih kan, saya pengen sukses, sejalan nih kerja keras. Nah ternyata setelah sekian lama nggak sukses-sukses juga. Setelah sekian tahun saya jalanin seperti itu. Pertama, kenapa mau kerja keras seperti itu? Sekali lagi, saya pengen sukses. Saya nggak tahu kerja keras. Ya, saya cuma minta kepada Yang Maha Kuasa, saya diberi waktu. Karena kita nggak pernah tahu usia orang tua kita sampai kapan. Ya, kejar-kejaran dengan waktu kalau buat saya. Karena ayah saya sejak bangkrut itu sakit-sakitan. Tangannya gemeteran, lututnya suka nggak kerasa. Aduh sedih banget dengerinnya, tapi saya nggak bisa apa-apa. Ya, jadi yang bisa saya lakukan, saya kerja keras. Saya kerja keras karena saya punya impian membahagiakan orang tua. Impian saya nomor 1 itu. Terus ternyata setelah sekian tahun nggak sukses-sukses. Setelah saya evaluasi, tabungan nambah. Tapi masih jauh banget kalau mau ngelunasin utang keluarga, mau beli rumah lagi di Solo, jauh banget. Tahu nggak kenapa nggak sukses? Karena orang yang ngasih tahu nasihat saya, nasihat kuliah yang benar, lulus cari kerja keras. Orang yang ngasih tahu nasihat itu kepada saya, orangnya juga nggak sukses. Jadi Anda ngikutin siapa, Anda jadi seperti dia. Lah dia aja nggak sukses, kalau gue ikutin, ya nggak sukses juga dong gitu. Waktu itu bener-bener saya bingung, saya mesti ngapain. Sampai suatu hari ada temen kos sebelah, minjemin buku. Ini ada buku bagus, lu baca deh. Buku apaan nih? Udah bagus, lu baca deh. Oke, saya bawa ke pabrik, waktu istirahat makan siang saya baca. Bukunya judulnya The Cash Flow Quadrant. Ada 2 bukunya.
Rich Dad Poor Dad, yang kedua Castle Quadrant. Itu buku saya baca di pabrik waktu makan siang, beberapa hari kalau nggak salah sampai selesai. Buku itu Bapak Ibu yang membuka pola pikir saya. Kalau Anda belum pernah baca bukunya, baca. Cari di toko buku, udah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Pengarangnya namanya Robert Kiyosaki. Buat saya, itu buku yang benar-benar membuka pikiran saya. Kenapa saya nggak sukses-sukses? Karena rahasia orang sukses itu ternyata membangun aset. Kalau mau sukses, bangun aset. Untuk dapat passive income. Oke, saya baca bukunya. Cara membangun aset ada 3. 1, bangun bisnis. Saya nggak punya duit. Nggak punya pengalaman pula. Cara kedua, beli franchise. Saya tanya-tanya, kalau beli Alfamart, Indomart berapa? Waktu itu 250 juta, nggak punya duit. Ya, sekarang 500 jutaan, betul? 500-600 sekarang, mungkin lebih. Waktu itu 200-250, nggak punya duit. Cara ketiga, business network marketing. Network marketing itu MLM ya? Salah cetak bukunya. Ingat? Saya nggak suka bisnis MLM. Saya nggak mau bisnis MLM lagi. Berarti bukunya salah cetak. Bukunya saya tutup. Saya harus punya aset. Gimana caranya? Nggak tahu. Ya sudah, bukunya saya balikin. Tapi konsep aset itu nempel di kepala saya. Waktu itu kan saya ngajar sebagai asisten praktikum di kampus. Terus suatu hari murid saya kan ngajar tuh. Nah, salah satu murid saya itu datang ke kos-kosan. Waktu di parkiran naik motor kan, saya ke parkiran disusul bilang mau mampir ke kos-kosan. Saya pikir mau nanya pelajaran. Karena kos-kosan saya itu dekat sekali dengan kampus. Dan biasanya kalau dekat-dekat ujian itu biasanya banyak yang datang mau nanya-nanya. Dan saya oke aja lah bagi-bagi ilmu. Ya, saya pikir juga sama, mau datang ke kos-kosan katanya oke. 2 atau 3 hari kemudian datangnya berdua. Satu cowok, satu cewek, pakai pakaian rapi, yang cowok pakai celana kain, pakai hem panjang, rambutnya rapi. Saya waktu itu programmer. Celananya jeans bolong di sini. Rambut gondrong, kaos oblong. Ya, itu pakaian kebesaran programmer buat saya. Jadi begitu mereka datang, tek. Wah, cilaka nih. Baunya MLM. Ya. Baunya udah MLM. Baju rapi, celana kain, bawa tas. Wah, cilaka nih. Kan saya dulu pernah jalanin juga. Jadi sudah kebayang, sebentar lagi pasti basa-basi. Bener, kenalan, bla 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 bla. Terus langsung mau presentasi singkatnya. Langsung saya stop. Stop! MLM bukan? Iya, kalau MLM nggak usah diterusin. Saya nggak mau ikutan. Punya sikap. Jadi saya bantah-bantah terus, tapi dia dengan semangat, nggak goyang sama sekali. Jadi saking yang presentasinya semangat, saya sampai heran sendiri, ini orang kenapa ya? Ya singkat cerita presentasinya jalan terus sampai akhirnya ada beberapa poin masuk di telinga saya. Dan yang paling nempel ada 2, 1 soal produk. Dia cerita, ibu kos saya kena anemia, ke dokter seminggu gak bisa jalan, minum produk TNC 2-3 hari bisa duduk, bisa jalan. Saya bilang, Toh dia cerita lagi, temen kos saya, sopirnya batuk berminggu-minggu gak sembuh, dikasih Mooncort, dulu namanya Cordyceps ya, dikasih Mooncort, besoknya datang terima kasih karena batuknya sudah jauh lebih membaik. Saya bilang, masa sih gitu. Cuman kan saya gak kelihatan tertarik, gini aja. Jadi kalau ada orang bilang, belum tentu gak tertarik loh. Ya. Waktu itu saya malu aja, masa baru 15 menit bilang nolak, tiba-tiba tertarik, ya. Bagaimana muka saya mau ditaruh di mana? Jadi saya cuma, wah yang lebih luar biasa waktu masuk marketing plan. Akumulasi tanpa batas waktu, sponsori 1 dapat bonus sekian, nanti kalau diterusin dapat BMW, dapat apa? BMW. Kalau dijual berapa itu ya? Harganya 300 sekian juta, wah. Saya itu tidak tertarik mobilnya Bapak Ibu. Saya cuma mikir satu, wah kalau dapat mobilnya saya jual, bayar hutang.
Bener. Jadi saya bukan tertarik mobilnya, bayar hutang. Ya singkat cerita tuh nempel di kepala saya. Tapi meskipun tertarik ya tetap aja cool. Meskipun udah geter-geter tuh. Ya, singkat cerita berapa hari kemudian saya di follow up dan akhirnya saya bergabung. Ya, dan orang yang mengubah saya Bapak Ibu adalah Bapak Luis Tenda dan Ibu Veve. Kalau tanpa mereka, aduh saya nggak tahu. Mungkin hari ini Anda sebel banget sama plan Anda. Minggu-minggu harusnya liburan di rumah. Diajak datang ke gedung apa ini? Oh iya, suruh duduk dengan orang ngoceh-ngoceh di depan. Tapi nanti, waktu Anda maju ke panggung, di konferensi internasional entah di mana, Anda maju panggung, Anda terima BMW Anda akan sangat-sangat berterima kasih kepada upline Anda. Serius. Serius. Ya, dan Anda tahu nggak, Pak Luis itu begitu semangatnya presentasi. Kalau orang pernah ketemu namanya Luis Tendean, oh pantes dia semangat. Habis director sih bonusnya gede banget. Kemarin habis beli Ferrari 12,5 M Bapak Ibu. Ya, wah pantes dia semangat. Saya kasih tahu ya, salah. Dia itu semangat dari sejak dulu Bapak Ibu. Dari sejak dia presentasi saya, dia itu semangatnya luar biasa. Sampai dalam pikiran saya, ini orang pasti sudah terima mobilnya, betul nggak? Makanya semangat banget, logika saya kan begitu. Ternyata saya tertipu. Hari Sabtunya pertemuan OP. Saya datang, Anda tahu nggak? Mari kita sambut new bintang 6, Luis Tendean. Bintang 6. Bintang 6 semangatnya seperti itu. Makanya bukan karena dia director, dia semangat. Karena dia semangat, dia director Bapak Ibu. Pak Luis itu dari dulu semangatnya kayak gitu. Makanya saya belajar banyak banget. Oh, yang penting itu kita punya visi. Saya belajar untuk semangat. Saya kan orangnya sangat introvert, pendiam. Belajar semangat. Joget masih belum bisa. Oke, singkat cerita saya bergabung, saya awalnya jalaninya part time. Saya kan punya 3 pekerjaan, ini pekerjaan saya nomor 4. Ya, pekerjaan saya nomor 4, jadi saya jalanin 4 pekerjaan. Kok mau Pak? Karena saya udah gak punya apa-apa lagi. Rumah gak punya, jadi saya nyari kerja susah. Saya gak segampang itu ngelepas pekerjaan, betul gak? Gila apa? Nyari kerja susahnya kayak gitu, jadi saya jalanin 4-4-nya. Benar-benar waktu itu adalah masa-masa paling capek dalam hidup saya. Capeknya luar biasa. Nah ini kos-kosan aslinya. Ini motor aslinya. Ya, saya naik motor ke pabrik juga naik ini. Ya, berjuang di TNC juga naik ini. Jadi saya jalaninya part time 4 pekerjaan. Kok mau? Karena saya betul-betul pengen sukses. Saya betul-betul pengen sukses. Saya nggak tahu orang lain, saya nggak tahu Anda. Pokoknya saya pengen sukses, titik nggak ada komanya. Ya, dan saya meskipun kondisi keluarga waktu itu benar-benar babak belur Bapak Ibu. Kita nggak punya apa-apa, kalau Anda masih punya rumah ya bersyukurlah. Waktu itu kita rumah aja nggak punya, hutang begitu besar. Masa depan benar-benar kayak gelap. Saya ngitung gaji saya waktu kerja di pabrik. Kalau saya tabung 10% sebulan, dan saya tabung terus sampai umur, anggap aja pensiun umur 60 aja. Itu saya bisa bayar utang keluarga, kalau saya mati hidup 6 atau 7 kali. Ngerti maksudnya? Sekolah, lulus umur anggap aja 20. Kerja sampai umur 60. 10% tiap bulan ditabung. Meninggal, hidup lagi. Ya, jadi gede lagi, sekolah lagi, kerja lagi umur 20. Kumpulin lagi 10%, ditabung. Itu kira-kira 6 kali baru bisa lunas hutang keluarga. Supaya Anda kebayang, benar-benar waktu itu kayak nggak ada jalan keluar. Benar-benar kayak nggak ada jalan keluar, gelap semua. Tapi saya percaya satu hal. Kalau manusia mau berjuang, Tuhan pasti akan bukakan jalannya. Oke? Saya nggak tahu gimana caranya, tapi tugas manusia adalah berjuang. Jadi saya penuhin kewajiban saya berjuang. Saya jalanin 4 pekerjaan. Kalau Anda bilang Anda sibuk, saya yakin saya pasti lebih sibuk. Ya, 4 pekerjaan, itu capeknya luar biasa. Capek nggak? Wah nggak usah ditanya. Dan akhirnya ya tenaga manusia ada batasnya. Saya hanya kuat 7 bulan, 6 bulan lah kira-kira. Capeknya luar biasa, apalagi waktu itu mulai bangun luar kota. Ya, singkat cerita di bulan ke-7, saya lepas pekerjaan saya semua, saya full timer di bisnis ini sampai hari ini.
Saya di bisnis Tiansi belum lama, saya baru 21 tahun full timer di Tiansi. Saya ulang ya, saya sudah 21 tahun di Tiansi full timer. Ini kerjaan utama saya. Oke, ini kerjaan saya. Artinya apa? Bisnis ini bisa, kan banyak yang nanya, bisnis ini bisa untuk jangka panjang enggak? Bisnis ini bisa untuk masa depan enggak? Mau bukti apa lagi? Ya kan? Ya. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memberikan jalannya lah, kan gitu. Umur kita nggak pernah tahu. Ya. Oke, jadi singkat cerita, saya berjuang. Bulan ke-7 saya full timer. Bulan ke-12 saya mencapai bintang 8. Bonus sudah puluhan juta. Saya kagetnya luar biasa karena dari gaji UMR setahun bisa langsung pleng. Naiknya tinggi. Dan di bulan di bulan ke-7 itu saya dapat telepon untuk berangkat ke China. Pertama kali dalam hidup saya keluar negeri. Saya sebelumnya nggak pernah keluar negeri. Jadi waktu itu bikin paspor, bikin apa. Wah semangat banget. Pertama kali bro keluar negeri. Ke China lihat pabriknya. Wah di situ saya tambah semangat. Ternyata pabriknya gede. Tadi yang dijelaskan ya. Tadi sempat ditunjukin gedenya luar biasa. Di situ saya lihat bisnis ini serius. Makanya Anda nggak perlu sampai ke China. Mumpung konferensi internasionalnya mampir di Sentul. Anda engklek aja nyampe kok. Datang. Pulang dari sini beli tiketnya, serius 17 Desember, Anda jadi saksi dulu. Tadi Pak Dede udah bilang kan, Anda harus lihat dulu, Anda jadi saksi dulu, orang terima reward kayak apa, supaya apa, tahun depan Anda yang maju terima reward. Oke? Pulang dari China, saya tambah semangat, saya kerja lebih gila lagi, demi impian. Bulan ke-18 saya dapat telepon lagi, berangkat ke konferensi internasional waktu itu di Jerman. Ya, tahu Jerman, Jakarta belok kiri dikit lah. Eropa, ya. Di Jerman, waktu itu konferensi internasional sama seperti yang nanti tanggal 17 Desember. Dan di situ ada banyak yang terima reward, ada 13 dari Indonesia yang terima BMW dan dari 13 adalah mobil saya satu, ya BMW gratis. Jadi saya 18 bulan terima free BMW. Kalau Anda masih ingat di klip tadi di awal, saya naik motor, klip yang barusan tadi, naik motor terus turunnya BMW warna silver, nah itu yang dapatnya gratisnya. Tanda tangan kalau nggak salah 325 juta, free. Saya cuma diminta KTP, difotokopi, dan dikasih pertanyaan yang sangat indah dalam telinga saya. Pak, mobilnya pengen warna apa? Enak banget ya, indah sekali itu ya, gratis. Jujur. Siapa yang belum bisa nyetir mobil di sini? Jujur aja lah, kalau nggak ada yang angkat tangan banyak yang bohong nih. Oke, terima kasih ya. Saya waktu terima itu juga belum bisa nyetir. Belum bisa nyetir mobil. Nggak apa-apa. Belum bisa nyetir mobil, tapi kan punya mobilnya. Daripada punya mobil, nggak bisa nyetir, nggak punya mobilnya. Ya. Oke, ya tentu sebelum mobilnya datang, saya belajar nyetir dan ya sekarang sudah lancar. Itu mobil BMW Silver ya, dan sekarang sudah saya ganti menjadi BMW Coupe, 2 pintu, nanti saya cerita di belakang. Nah, emang kenapa sih harus bangun aset? Nah ini saya sharingkan ya. Memang gini Bapak Ibu, saya bukanlah yang terbesar. Masih banyak upline saya. Tapi paling tidak saya sudah mencicipi banyak hasil dari bisnis ini. Ya, saya benar-benar bersyukur karena bisnis ini saya bisa mempunyai kehidupan yang dulu saya bayangin aja nggak berani. Serius, bayangin aja nggak berani dulu. Jadi saya benar-benar bersyukur ya. Jadi kenapa kok apa yang saya rasakan dengan punya aset ini? Ini kira-kira Bapak Ibu. Kalau Anda punya aset, Anda kan punya passive income. Emang kenapa toh passive income? Passive income itu memberikan Anda banyak freedom. Makanya waktu maju tadi lagunya kan freedom. Yang pertama tentu kebebasan finansial. Tapi tetap ya, keuangan itu tetap harus diatur. Mau berapapun penghasilan Anda, tetap harus diatur. Nggak bisa. Meskipun banyak orang anggap, penghasilan saya kalau naik 10 kali lipat, pasti bereslah urusan keuangan saya. Banyak orang mikir gitu nggak? Saya jawab ya, enggak. Kalau Anda punya penghasilan sebulan 1M, 1M gede nggak? Gede banget, oke? Nggak banyak orang di Indonesia penghasilannya 1M. Tapi kalau sebulan pengeluaran Anda 1,1M, bangkrut nggak lama-lama? Bangkrut nggak? Bisa bangkrut. Karena apa? Pengeluaran Anda lebih gede dari pemasukan. Oke? Kalau gitu percuma juga dong punya duit banyak. Beda. Bedanya apa? Kebebasan finansial ini memberikan Anda pilihan.
Kalau dulu zaman saya berjuang, zaman gak punya duit, kalau lagi makan pilihannya cuma 3. Warung, warung, atau warung. Warung A, warung B, warung C, pilihannya cuma itu. Sekarang saya tetap bisa makan di warung, saya bisa makan di kafe, saya bisa makan di hotel bintang 5 yang sekali makan 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu. Itu yang namanya pilihan Bapak Ibu. Dulu, waktu masa-masa perjuangan, saya itu paling takut sama yang namanya kafe. Bukan sama kafenya. Saya paling takut sama buku. Buku yang ada di meja-meja di kafe. Namanya buku menu. Kenapa? Karena kalau dibuka, itu sebelah kanan, kan ada nama, udah gitu sebelah kanan ada angka-angka. Angkanya nolnya banyak banget. Ya, dulu saya takut banget Bapak Ibu. Nggak pernah ngafe, sayang duit. Buat apa gitu. Sekarang, ya saya memiliki pilihan untuk bisa ke situ. Nah itulah yang diberikan oleh kebebasan finansial Bapak Ibu. Itu kan egois, bukan cuma itu doang. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Contoh, dulu zaman saya kuliah nggak ada pilihan. Pilihannya kuliah di Jawa, ada itu doang. Oke, itu udah oke sebetulnya. Tapi sekarang kami dengan anak-anak, saya cuma bilang begini, bersyukurlah kita punya dana, kamu mau milih kuliah di mana, kita udah siap. Jadi akhirnya yang gede ini udah mau kuliah, kemarin milih kuliahnya di New Zealand, Selandia Baru. Nggak usah ditanya biaya sekolahnya ya, berkali-kali lipat dibanding lokal. Maksudnya gini, saya bukannya mau gimana-gimana, saya cuma mau nunjukin bahwa saya dulu aslinya dari kerja di pabrik gaji UMR. Bisa kayak gini ya karena bisnis Tiansi, karena punya aset, punya kebebasan finansial. Ya, dan ini bukan cuma cerita mengenai saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Itulah kenapa saya tadi cerita, background saya seperti apa. Saya bukan orang hebat, saya bukan makannya juga nasi tadi. Betul nggak sih? Tadi kita rame-rame ya sama Pak Dede, sama makan nasi juga kok sama Pak Wadili juga. Makannya juga nasi kok. Bedanya Anda dengan saya apa? Kebetulan aja saya join duluan. Bedanya Anda dengan upline maju, bedanya apa? Kebetulan mereka join duluan. Saya dulu juga pernah kok datang seperti Anda. Saya datang ke pertemuan pertama, yang tadi Bu Sela cerita, itu saya memang puyeng. Kenapa? Saya trauma banget terhadap MLM. Saya udah tahu nanti duduk lagi di pertemuan MLM, lihat orang pakai jas lagi di depan. Ngomong ini, ngomong itu lagi. Aduh, makanya saya bilang kalau saya muntah gimana ini? Sampai segitu trauma saya terhadap MLM waktu itu. Kenapa mau jalan? Karena impian. Impian saya lebih kuat daripada trauma saya. Jadi buat teman-teman yang punya trauma, pilihannya cuma 2. Anda mau bangga dengan trauma Anda, atau Anda kalahkan trauma Anda karena impian Anda. Impian Anda apa? Saya nggak tahu. Impian setiap orang beda-beda. Impian saya waktu itu cuma 1 yang paling gede. Saya pengen membahagiakan orang tua. Titik. Saya pengen ngelunasin utang keluarga. Kuncinya Bapak Ibu. Kalau ada yang tanya, Pak, menurut Bapak kenapa Bapak bisa sukses? Salah satunya ya, salah banyaknya banyak sih. Nggak cuma 1 sebetulnya, tapi ini salah satunya menurut saya. Karena niat saya untuk bayar hutang keluarga. Itu bukan hutang saya, hutang orang tua. Saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu lewat jalan apa. Dan bahkan saya tidak tahu saya mampu atau enggak. Tapi dalam hati saya dari awal, saya selalu bilang, ya Tuhan, saya mau bayar hutang keluarga ini sampai lunas. Dan dalam hidup saya sudah buktikan, ternyata Tuhan melihat niat yang paling dalam. Mungkin saat ini Anda nggak mampu, tapi niat Anda bagaimana? Jangan pernah bilang Anda nggak mau bayar hutang. Kalau Anda pengen duit banyak, Anda ngurus duit kecil aja nggak bisa. Gimana caranya Tuhan mau memberikan rezeki yang melimpah ruah? Ngerti maksud saya? Jadi kalau Anda hutang sekarang belum mampu, nggak apa-apa. Tapi paling tidak dalam niat Anda dalam hati, suatu hari saya akan berjuang dan saya akan lunasin semua. Tuhan mendengarkan Bapak Ibu, serius. Bapak tahu dari mana? Paling tidak dari kehidupan saya. Benar, saya nggak ngerti, bisa atau nggak pun nggak ngerti saya. Bahkan saya dulu mikir sampai meninggal nggak bisa lunas itu. Miliatan hutangnya, tahun 95 loh. Makanya benar-benar buat saya bisnis ini mukjizat. Buat saya loh, ini benar-benar mukjizat.
Makanya sampai sekarang kalau saya ditanya, selama saya masih bisa, saya masih mampu, kalau ada grup minta bantuan, selama saya sehat, saya akan bantu. Kenapa? Karena saya ini dulu bukan siapa-siapa. Bisa menikmati kehidupan yang luar biasa nih buat saya. Ini adalah anugerah yang luar biasa dari Maha Kuasa. Dan kalau saya bisa, apa salahnya saya membantu orang lebih banyak lagi untuk bisa mencapai impian mereka. Saya hanya mikir gitu doang. Anda mau, ayo. Anda nggak mau, ya nggak apa-apa. Ini kan bukan paksaan. Tapi kalau Anda punya impian, ayo kita bangun. Bangun impian Anda. Oke? Itu yang namanya kebebasan finansial. Jadi ini bukan cuma soal uang. Karena apa? Ya unsur uang ada mau nggak mau. Karena kita ke mall kencing aja suruh bayar, betul nggak? Di sini bayarnya berapa kencingnya? Berapa? 2.000. Anda cuma punya 1.000, kencingnya setengah loh. Setengah suruh stop, suruh keluar Anda nanti. Ya mau nggak mau. Ya, jadi dengan punya aset ini efeknya gede. Kebebasan finansial. Tapi tetap ada ilmunya untuk ngatur. Dan di BCC ini akan diajarin. Saya diajarin dari One Vision. Gimana caranya investasi. Investasi itu belakangan. Jangan keburu-buru cryptocurrency, beli saham, beli rumah. Nanti dulu. Bangun pohon uangnya dulu. Bangun asetnya dulu. Ya, tips. Jangan pernah investasi pakai duit panas. Apalagi pinjem. Jangan. Karena investasi sebagus apapun itu selalu beresiko. Saya ulang ya, investasi selalu beresiko. Investasi itu belakangan, bangun pohon uangnya dulu. Jadi belajar investasi pakai duit dingin. Pakai duit dingin. Jadi saya belajar dari bisnis ini, dari Tiansi, Bapak Ibu, dari One Vision. Belajar beli rumah itu kayak apa sih, beli apartemen kayak apa. Apa bedanya beli ruko dengan beli tanah? Beda. Anda mau penghasilan apa? Nanti ada caranya, diajarin. Ada pertemuan yang namanya live. Makanya hadiri acara live. Tahun depan ada lagi, pastikan Anda hadir di live. Sebelum live ada Royal Weekend. Jadi pendidikannya ada. Saya belajar dari upline. Cara ngelola keuangan seperti apa. Karena saya orang gak punya. Duit UMR, gaji UMR mau diapain? Dikelola-kelola ya segitu-segitu aja. Tapi dari awal saya belajar. Oh ternyata kayaknya gini-gini. Jadi pada saat duitnya tambah gede, lebih bisa ngaturnya. Oke ya, jadi sekali lagi aset ini memberikan penghasilan pasif untuk Anda, memberikan kebebasan finansial. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, tadi yang dibahas Bu Sela, kebebasan waktu. Seringkali kita tuh memberikan waktu sisa untuk keluarga. Anak mau main, pasangan mau minta waktu kita karena kita udah capek, akhirnya ya diberikan waktu sisa. Ya kan? Kadang-kadang saking capeknya kita malah isinya marah-marah, betul nggak? Lah pertanyaan saya, Anda lebih sayang anak atau lebih sayang bos? Tapi di depan bos bisa senyum, di anak bisa marah. Sadar nggak? Saya dulu, ya saya belum punya anak waktu itu ya, tapi saya sering lihat banyak orang seperti itu. Kita terlalu banyak ngasih waktu sisa untuk keluarga. Kenapa? Karena kita nggak punya aset. Kalau punya aset, Anda bisa berikan yang terbaik untuk anak Anda, Bapak Ibu. Sekarang saya masih membangun bisnis. Iya, buktinya saya masih datang ke Bogor kan. Kemarin saya meeting juga malam. Malam ini saya meeting lagi sama grup lain. Besok siang saya meeting lagi. Karena lagi bangun bisnis, kalau kerja ya kerja. Kebiasaan jadi fighter soalnya. Ya, kalau liburan ya liburan. Nanti saya tunjukin. Sekali liburan 2 minggu saya ngilang. Ke Jepang lah, liburan kemana. Ya sebelum Covid ya. Ya, kadang ke Bali kemana. Kadang ke Bogor juga. Kalau liburan saya nggak ngomong. Nanti kalau ngomong pasti disuruh meeting. Ya kan? Gitu. Kok sosmednya nggak ada? Ya mohon maaf, saya memang bukan orang sosmed ya. Saya nggak suka punya sosmed Bapak Ibu. Ya tipe orang itu kan beda-beda ya. Ada yang tipenya suka show, ya nggak apa-apa. Selama mampu kan oke ya, nggak masalah. Ada yang suka tampil lah, banci tampil gitu ya, suka tampil. Saya orangnya nggak suka tampil. Saya lebih bagus nggak terkenal. Saya lebih bagus nggak ada yang kenal introvert. Cetakannya introvert. Mau belajar kayak apapun, cetakan awalnya masih introvert. Saya lebih bagus tuh nggak terkenal dan nggak ada yang tahu. Yang penting duitnya banyak. Jadi buat saya, tujuan saya tuh bukan mau terkenal. Saya nggak suka terkenal. Saya malah nggak suka.
Saya nggak nyaman, makanya saya nggak punya sosmed gitu. Kalau ada sosmed Naga Sugara itu pasti bohongan gitu. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang punya sosmed dan Anda suka tampilin ini itu nggak apa-apa. Kan orang beda-beda. Saya tipenya tipe Melan, tipe introvert gitu. Kalau yang tipenya ekstrovert kan lebih seneng rame apa ya silahkan, selama memang mampu ya. Oke, jadi kebebasan waktu. Salah satu yang diberikan aset adalah kebebasan waktu. Ada lagi kebebasan pikiran. Ini akan jelas banget bagi Anda yang pernah bisnis. Kalau Anda pernah bisnis, buka bisnis sendiri, warung bakso atau toko emas atau toko besi atau toko apa. Anda kan ngerasa kan, pusing atau gimana ditanggung siapa? Sendiri. Mabok, sendiri. Ada masalah, diselesaikan sendiri. Ya, pusingnya luar biasa. Nanggung utang sendiri. Di Tiansi, tau nggak? Kalau ada masalah, dibagi rame-rame sama upline. Belum lagi orang kantor Pak Martin datang ikut nyelesain masalah loh. Luar biasa loh teman-teman di kantor ini Pak Martin. Pak Martin tuh sebagai info kepala cabang Jakarta ya. Jakarta dan Bogor masuk ya? Iya Jakarta, Bogor dan Sumatera bagian selatan lah gitu. Jadi ada masalah kita pikirkan rame-rame. Kan enak betul nggak? Jadi nggak ditelan sendiri gitu loh. Jadi tiap ada masalah itu upline-upline pasti kumpul semua. Ada Pak Rudi Muhammad Nur, ada Pak Agus TL, ada Pak Louis. Kita kumpul bahas gini. Kan ada meeting rutinnya juga. Kadang Zoom, kadang meeting ketemu fisik. Jadi tiap masalah dipecahinnya bareng-bareng. Kita bisa pakai pengalaman upline kita. Artinya apa? Kan lebih ringan kepalanya, betul nggak? Lebih enjoy. Nah itu kelebihan menurut saya ya aset di bisnis ini. Jadi ada 3 kebebasan yang ditawarkan oleh Tiansi untuk kita. Bebas finansial, bebas waktu, dan bebas pikiran. Nah ini saya Bapak Ibu, waktu itu BMW yang silver, kemudian saya upgrade menjadi BMW yang coupe 2 pintu. Ini saya bawa di depan juga ya, kalau Anda mau lihat itu 2 pintu. Karena ini VS terakhir Bapak Ibu ya. Oh sebagai info motornya sampai hari ini masih saya simpan. Honda Prima tahun 89. Kalau dijual harganya berapa sekarang ya? Sampai sekarang masih saya rawat. Ada yang bilang 2 juta katanya. Tahu nggak kemarin turun mesin hampir 1,8. Iya turun mesinnya. Karena susah nyari onderdilnya susah. Jadi masih saya rawat. Masih jalan sampai sekarang. Kok kenapa dirawat Pak? Teman baru boleh nambah. Teman lama jangan dilupakan. Asik. Ini motor nemenin saya keliling Bandung, utara, selatan, barat, timur. Naik motor, kehujanan, ban bocor, jadi Superman. Tahu jadi Superman ya? Pakai jas hujan, kan melambai-lambai itu jadi Superman. Kedinginan, jam 11 malam pulang home meeting. Kadang-kadang saya mikir, ya Tuhan, ini gue ngapain ya? Temen gue di kos, lagi enak-enak makan, lagi main kartu, main PlayStation, ketawa-ketawa. Gua jam 11 malam, kedinginan, kelaparan, katanya bangun aset. Bener gak ya? Semoga bener deh. Gitu. Ini teman saya nih, si hitam nih. Dan di rumah saya kan rumah sebelah saya beli, saya bangun ruangan khusus untuk museumnya dan ada 1 spot untuk dia. Jadi nanti kalau motornya udah gak kuat lagi, sudah gak bisa jalan, kita akan taruh di situ sebagai penghargaan Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah saya siapin tempatnya. Sampai sekarang masih jalan tapi masih tanjakan juga masih kuat. Ya. Nah motornya masih ada dan saya sekarang naik BMW ini dan ya ini adalah sejarah ya. Karena ini vision seminar terakhir saya naik BMW ini karena minggu depan sudah ganti menjadi yang baru. 430i ya, yang ngerti mobil lah ya. Saya terus terang, saya impiannya bukan mobil dan saya nggak ngerti mobil. Ya, dan saya nggak peduli soal mobil. Tapi upline bilang, lu sebagai leader harus punya mobil dong, mobil mewah maksudnya. Oke. Dulu beli ini, Pak Luis bilang, mobil reward kan yang warna silver itu kan semua orang terima gratis di Tiansi.
Lu sebagai leader besar harus punya yang di atasnya. Kalau BMW yang silver itu kan 500 jutaan waktu itu ya. Udah naik-naik jadi 500 jutaan. Lu harus punya yang CM lah. Siap Aplen. Akhirnya saya ke BMW tanya. Bu, BMW yang harganya 1M yang mana? Yang ini. Ya udah beli ini aja deh, Mbak Pul. Saya nggak ngerti mobil. Sampai sekarang pun banyak tombolnya saya nggak ngerti loh. Tombol apa ya? Lebih ngerti sopir saya. Nggak ngerti tombol. Tapi kan yang penting punya. Asik. Sekali lagi ini bukan mau gimana-gimana, cuma mau nunjukin. Saya dulu naik motor nih loh, kerja di pabrik UMR bisa begini. Ya karena bangun aset dengan bisnis Tiansi Bapak Ibu. Sekian waktu terakhir saya ditelepon Pak Luis lagi. Naga, mobilmu sudah tua. Ganti mobil. Siap. Kalau dulu 1 ya sekarang naik sedikit lah, jangan banyak-banyak, naik setengah, yang 1,5 lah. Tanya lagi, Bu, ke BMW Tunas di mana? Tebet ya? Nggak tahu lah di Jakarta. Yang 1,5 yang mana? Ini aja seri 4 1,5. Ya udah ini aja lah. Ya saya nyaman sih nyetir mobil, senang juga, tapi ini bukan dream saya, cuman harus punya ya sudahlah gitu. Ini BMW 430i baru keluar tahun lalu nggak salah. Tadinya mau beli yang listrik i4 kalau Anda tahu itu harganya 2M, tapi ternyata listrik masih baru banget di Indonesia ya, jadi infrastrukturnya masih belum banyak, jadi saya pikir ini dulu lah, nanti yang listrik berikutnya aja gitu. Jadi ini BMW 430i, coupe juga 2 pintu, ini mobil pacaran memang. Ya berdua sama Bu Sela. Di belakangnya ada kursi sih, tapi duduknya nggak enak, kursinya kecil. Ini harganya kira-kira 1,5 dan ya saya udah belajar dari para upline dan ngatur duit, belinya juga cash karena saya sudah 12 tahun hidup penuh dengan hutang. Jadi ya kalau nggak kepepet banget saya nggak mau berhutang Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu saya cash. Kemarin beli ruko juga cash gitu. Saya lebih mau nabung dulu, sabar aja dulu. Tapi yang penting cash prot gitu. Urusan beres gitu. Ini BMW ya, memang nyaman sekali sih. Kalau apalagi kalau di tol ya, lagi sepi gitu. Cus gitu ya sambil nyetel musik, Bu Sela duduk di sebelah ya, jalan ces. Aduh, nyaman sekali. Oke? Anda perlu ngerasain. BMW itu enak kalau kita yang nyetir. Kitanya harus nyetir. Kalau Mercy enaknya disetirin pakai sopir. Nah tinggal Anda maunya yang mana? Mau gaya bos, pakai supir dibukain pintu, masuk. Atau gaya sporty, gaya pejuang. Kalau saya dari dulu pejuang Bapak Ibu, jadi nyetir sendiri, seneng gitu. Paling kok capek, Sel, lu nyetir gantian deh, saya tidur. Bu Sela ini nyetirnya lebih bagus daripada saya. Oke, ini BMW terbaru minggu depan datang. Ya, jadi ini VS perpisahan dengan BMW yang hitam ini. Untuk Bogor ya. Oke, ini waktu jalan-jalan sama anak-anak, ya ini orang tua saya, mertua, anak-anak kita ada 3. Ini waktu itu ke China, kita ajak jalan-jalan ke pabriknya Tiansi, karena orang tua ngurusin stokis Tiansi di Solo, kan nggak pernah ke pabriknya. Jadi waktu itu kita ajak tuh jalan-jalan, terus waktu itu saya tanya, Pi, punya impian apa? Kan enak kan nanya orang tua. Jangan kalau orang tua tuh ngontak, Bu, kenapa? Minta duit. Alah, Pak, apa? Minta duit terus, kawin, Pak, bayarin kawin. Yang kawin siapa gitu loh. Ya, salah satu kebanggaan kita waktu dulu kita nikah pakai biaya sendiri, mobil pengantinnya BMW dari Tiansi. Maksud saya, orang tua Anda sudah berjuang keras untuk Anda. Ya, berikan yang terbaik buat mereka lah. Kita nggak pernah tahu loh waktunya sampai kapan. Saya masih bersyukur sekali oleh Yang Maha Kuasa diberi waktu. Orang tua saya sampai sekarang masih ada, masih sehat, amin. Ayah saya umurnya 77 tahun, ya kadang-kadang sakit, sempat kena COVID, kita juga udah deg-degan. Ya tugas manusia kan berusaha.
umur yang maha kuasa yang ngerti ya. Jadi kita produk Tiansi juga kita kasih rutin, minum rutin terus ya setiap hari. Ya saya bersyukur lah masih sehat sampai sekarang. Oke, dan saya juga sering mampir ke Solo juga. Itu waktu itu saya tanya dreamnya apa? Nah, kan enak kan? Tanya orang tua dong. Apa impiannya? Aku pengen lihat tembok Cina, Great Wall, salah satu keajaiban dunia. Jadi waktu itu sekalian ke pabrik Tiansi, sekalian ke Great Wall. Kan enak kan? Nanya aja ke orang tua. Bu, Pak, punya impian apa yang belum terwujud? Oke, ini salah satu impian orang tua saya. Nah ini waktu itu dengan anak-anak di Sydney, yang gede nih sekarang udah gede, udah tingginya di atas saya, minum kalsium terus soalnya. Udah di atas saya, sekarang ya sudah sedang persiapan untuk kuliah di New Zealand. Sudah terdaftar, sudah diterima sih, tinggal berangkatnya aja. Yang cewek sekarang kelas 1 SMA, cuman dia sekolahnya internasional, jadi hitungannya beda. Kalau sekolah nasional itu kan 6-3-3, 6 SD, 3 SMP, 3 SMA. Kalau internasional itu 6-4-2, jadi 2 penyerang, 4 back, 3, bukan, 6-4-2, 6 SD, 4 SMP, 2 SMA. SMA-nya pun disebut GC, Junior College, beda istilahnya. Gitu. Yang gede juga, yang cewek saya tanya, kan anak kita kedua kan cewek, kamu mau kuliah di mana? Masih milih antara Australia atau UK, Inggris. Ya Bapak Ibu, saya cuma mau nunjukin bahwa dengan bisnis ini kalau Anda punya aset, Anda bisa memberikan pilihan kepada orang-orang yang Anda sayangin. Dan buat saya itu kebanggaan yang luar biasa. Pilihan. Kalaupun dia mau kuliah di Indonesia, di Surabaya, di Jakarta, oke, saya nggak pernah maksa. Kamu yang milih sendiri maunya apa. Ya, oke. Berikutnya ini pas sebelum COVID, tuh yang cowok udah di atas saya nih. Ini pas sebelum COVID akhir tahun 2019, awal 2020. Ya, jadi pulang dari COVID, dari Jepang, ini liburan ke Jepang 2 minggu kita jalan-jalan. Karena saya pengen ngerasain hidup di kota yang penuh salju kayak apa. Saya pernah megang salju sih, di Gunung Titlis, di Swiss, terus di beberapa tempat yang lain. Tapi saya belum pernah tinggal lama yang kotanya salju gitu loh. Jadi waktu itu 2 minggu di Jepang pas saljuan. Pengen ngerasain kayak di TV-TV itu loh. Ya, ada lempar-lemparan salju gitu. Ternyata salju itu indah hanya kalau di TV. Kalau lu ngalahin sendiri, dingin banget. Paling keluar 5 menit masuk lagi. Udah kedinginan. Oke, ya tapi intinya itulah kita jalan-jalan di Jepang selama kurang lebih 2 mingguan. Jepang Selatan sampai ke utara waktu itu ya, naik kereta, naik apa, jalan-jalan ya. Nah pulang dari situ rame-rame COVID dan ya setelah itu COVID. Bapak Ibu, salah satu kebanggaan ya, tujuan saya menjalankan bisnis ini, impian saya apa? Orang tua. Ya, awalnya memang orang tua, bayar utang keluarga, beliin rumah orang tua. Ini aja. Ya, dan saya bersyukur sekali sudah terwujud di usaha ini ya. Dan ya saya bisa bertanya lagi kepada orang tua, apa impian mereka. Dan waktu itu ya tadi pengen lihat tembok China. Dan ada satu lagi impian yang akhirnya tidak mudah untuk diwujudkan karena prosesnya cukup berliku-liku. Tapi kalau saya jelasin panjang, tapi intinya waktu itu sepulang dari China saya tanya lagi, Pih, impiannya apa lagi yang belum terwujud? Beliau menyebutkan umroh. Jadi kita sekeluarga, anaknya Katolik semua, orang tuanya Muslim semua. Oke, jadi ya tentu umat Muslim pasti kepengennya umroh. Kalau naik haji kayaknya udah gak kuat. Umroh mungkin masih bisa. Dan itu prosesnya panjang, saya perlu waktu sekitar 3 tahun untuk latihan fisik dulu, karena kan flightnya juga jauh kan. Terus kemudian cari jalan ini umrohnya gimana, apakah mau ikut tour, gak mungkin ikut tour. Ya satu-satunya cara saya harus ikut, tapi kan aneh juga saya ikut. Ya maksudnya itu kan ibadah gitu loh. Lebih enak kalau yang tahu, kan saya nggak ngerti nih prosesnya gimana. Ya singkat cerita pokoknya waktu itu ada jalan. Makanya saya bilang kalau kita ada niat, jalan itu diberikan yang maha kuasa Bapak Ibu. Saya punya niat bayar hutang, berjuang, ada jalannya. Waktu orang tua saya bilang pengen umroh, saya nggak lihat ada jalannya. Karena seluruh saudara besar, ini supaya Anda kebayang, nggak ada yang Muslim kecuali orang tua saya. Dan semua pada bilang, lu gila ya, orang tua sakit-sakitan mau dikirim ke Arab panas-panas, nanti kalau ada apa-apa gimana?
Kebayang nggak? Saya juga kepikiran itu. Ini gimana ini ya? Jalannya gimana? Tapi satu hal saya percaya, bahwa manusia hidup itu harus berjuang untuk mewujudkan impiannya. Jadi saya berjuang untuk mewujudkan impian orang tua saya. Ceritanya agak panjang, tapi singkat cerita akhirnya berhasil ikut grup umroh keluarganya Pak Ruli. Jadi Pak Ruli Wahyudi sekeluarga besar umroh, orang 30 lebih. Umrohnya pun umroh yang eksklusif. Nah, saya nitipin. Saya ngobrol dengan Pak Ruli, akhirnya ngobrol dengan ibunya, bisa nggak istilahnya orang tua saya ikut gitu. Akhirnya singkat cerita oke, saya juga nganter waktu itu kan ada istilah apa? Menasik haji ya? Latihan umroh itu apa sih namanya? Menasik ya? Bukan haji sih, tapi yang umroh. Pokoknya ada pelatihan. Juga saya antar ke Jakarta. Terus ini waktu mau berangkat umrohnya. Ya, ini saya sama kakak saya. Kakak saya sekarang stay-nya di Solo. Dan ya ini adalah impian ayah saya dari sejak pertama kali memeluk Islam. Dari sejak beliau SD. Sejak saya SD. Jadi saya SD, orang tua tuh masuk Islam sampai hari ini. Ya. Dan ya beliau senang banget karena ini kan impian sudah puluhan tahun akhirnya bisa berangkat. Dan saya juga mengikuti prosesnya juga deg-degan. Karena ya papi saya ini orangnya yang ngotot juga. Kalau Anda tahu di Arab ada yang namanya Gua Hira. Tahu nggak Gua Hira? Itu tempat Nabi Muhammad dapat wahyu atau apa gitu ya. Kan itu naiknya tinggi sekali. Dan ayah saya ini sejak bangkrut itu matanya dilaser, ginjal kena, jantung sudah operasi. Wah, udah penyakitnya keluar semua lah. Untung waktu itu dibantu saudara-saudara. Kalau nggak ada saudara-saudara untuk biaya operasi, dulu ya zaman bangkrut, saya udah nggak ngerti lagi deh. Ya, saya bersyukur sekali atas bantuan saudara-saudara tersebut gitu. Zaman kita susah banget, saudara-saudara bantuin. Gitu. Ya, jadi kondisinya meskipun pakai produk Tianxi membaik, tapi jangan dikira langsung bisa lari, lompat gitu. Yang galah, terbang apalagi. Tapi saya bersyukur banget bisa bertahan sampai sekarang, kondisinya juga bagus, saya bersyukur banget. Ya, dan waktu naik Gua Hira tuh ngotot sekali, naiknya tinggi sekali. Sampai atas katanya jantungnya langsung tuk sampai ibunya Pak Ruli stres katanya, ini gimana kalau ada apa-apa. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kalau niatnya baik hasilnya baik sampai pulang beliau sehat sampai sekarang Bapak Ibu. Ya jadi ini saya tunjukkan sekali lagi, kalau manusia punya keinginan meskipun jalannya kadang gak jelas, yang penting niatnya dulu dan Anda mau berjuang, Anda akan bisa dapatkan juga nantinya. Tinggal sabar aja dengan perjuangan Anda. Ya. Bapak Ibu, banyak orang itu kalau diceritain soal aset, diceritain soal passive income, dia bilang, saya mah gini-gini aja nggak apa-apa kok Pak. Nah denger nggak? Saya gini aja juga cukup kok Pak. Ya, saya nggak perlu lebih gini itu. Bapak Ibu, kalau saya tahu mungkin Anda hidupnya sekarang enak, tapi pernah kebayang nggak sih? Kita nggak pernah tahu masa depan kan? Kalau sampai ada apa-apa, semoga nggak ada. Tapi kalau sampai ada apa-apa, bagaimana? Saya pernah ngalamin yang namanya keluarga bangkrut itu seperti apa? Habis-habisan dihina orang, dilecehkan Bapak Ibu. Ya, duit nggak ada sama sekali, hutang di mana-mana, dimaki-maki orang di pasar gara-gara punya banyak hutang. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa bilang, memang dia benar karena kita hutang sama dia. Mau marah pun nggak bisa, karena itu hanya dia marah karena memang betul. Kita ngerepotin dia dengan kita hutang dan kita tidak bisa bayar. Dalam hati saya bilang, Tuhan kasih saya waktu untuk saya berjuang, saya akan lunasin itu semuanya. Entah gimana caranya. Maksudnya apa? Pada saat keluarga saya bangkrut, kita ini ngerepotin semua orang. Numpang di rumah orang. Minta kamarnya kita pakai. Bukan rumah kita. Kita makan juga numpang. Apa-apa minta. Saya kuliah minta, ngerepotin orang Bapak Ibu. Ayah saya waktu sakit, saya nggak bisa apa-apa, yang bayarin saudara. Dibayarin, operasi dibayarin, ngerepotin. Mungkin mereka juga sedang butuh duitnya. Tapi karena ayah saya lebih parah, mereka merelakan duitnya untuk itu. Kalau kita tidak sukses, jangan sombong Bapak Ibu. Kita itu kalau tidak sukses, kita itu ngerepotin banyak orang. Kita itu seperti black hole tahu, nyedot semuanya. Butuh ini minta, butuh ini minta, butuh ini minta bantuan, minta bantuan, minta bantuan. Kapan kita menjadi pihak yang memberi bantuan? Anda harus sukses dalam hidup ini Bapak Ibu.
Bahagiakan orang tua Anda, bahagiakan keluarga Anda. Ya, Anda harus memiliki mental, jadilah pemecah masalah, bukan menjadi bagian dari masalah. Di bangsa Indonesia banyak yang punya masalah, banyak. Tapi saya harap teman-teman di sini mau untuk menjadi bagian dari pemecah masalah. Dengan Anda membangun aset, dengan Anda memiliki passive income, Anda bisa menjadi bintang Bapak Ibu. Bintang yang bersinar dan akan menyinari lingkungan Anda. Dan Anda bisa mewujudkan impian-impian keluarga Anda yang mungkin puluhan tahun belum terwujud. Saya di Tiansi 21 tahun. Tahu nggak saya berjuangnya berapa lama di Tiansi? 2 tahun. Saya berjuang benar-benar habis-habisan cuma 2 tahun Bapak Ibu. Setelah itu betul saya masih berjuang, tapi sudah sambil tersenyum. 2 tahun awal ini saya habis-habisan. Demi apa? Demi impian. Jadi kalau Anda punya impian, mau nggak? 2 tahun ini aja. Anda berjuang demi impian Anda. Ya, halangan pasti ada. Saya tidak pernah bilang jalanan Anda akan mulus. Ya, akan ada belokan, ada pohon tumbang, nggak masalah. Anda belok sana, belok sini. Yang penting ada maju terus, capai impian Anda. 2 tahun aja. Oke? Karena pertaruhannya bukan siapa-siapa. Pertaruhannya adalah impian Anda sendiri. Kalau Anda punya impian, Anda serius nggak dengan impian Anda? Kalau memang Anda benar-benar serius, kejar impian Anda. Terima kasih, selamat sore.